Hai hai hai, good morning everyone. Mari mengenal bahasa baku dan bahasa tidak baku. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deva Fatima Ajara dari kelas 3A virtual dari Universitas Negeri Majalengka. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembelajaran bahasa baku dan bahasa tidak baku. Sebelum penjelasan materi, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran mengenal bahasa baku dan bahasa tidak baku. Oke, di sini ada beberapa poin mengenai tujuan pembelajaran bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama yaitu agar siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu agar siswa mampu menggunakan bahasa baku dalam konteks formal dan bahasa tidak baku secara tepat dalam konteks informal. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kesadaran berbahasa agar komunikasi lebih efektif dan sesuai situasi. Kemudian untuk tujuan yang keempat yaitu untuk menumbuhkan penghargaan terhadap standar bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Sekarang kita ke inti materi teman-teman. Nah, di sini ada penjelasan mengenai bahasa baku. Jadi, apa sih bahasa baku? Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal mengikuti kaidah tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa atau Pusat Bahasa. Bahasa baku juga digunakan dalam tulisan resmi, misalnya seperti pidato, laporan akademik, jurnal ilmiah, dan komunikasi resmi lainnya. Dan materi selanjutnya yaitu ada bahasa tidak baku atau bahasa non baku. Bahasa tidak baku atau non baku yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, bersifat santai, dan tidak selalu mengikuti kaidah baku. Dan di bahasa baku juga ini sering mengandung logat daerah, slang, singkatan, atau struktur kalimat yang tidak formal. Di sini ada contoh perbedaan dari bahasa baku dan bahasa tidak baku. Kita kuis latihan tebak bahasa baku dan tidak baku ya teman-teman. Oke, mari kita mulai. Di sini ada 10 kalimat, yaitu kalimat yang masih belum tahu apakah ini kalimat baku atau kalimat yang tidak baku atau bahasa baku dan tidak baku. Jadi di sini tentukan apakah kalimat ini termasuk ke dalam bahasa baku atau tidak baku. Semangat menjawab ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ya jawaban kuisnya teman-teman. Di nomor 1 atau kalimat ke-1 yaitu termasuk bahasa tidak baku. Kemudian untuk nomor yang kedua yaitu bahasa baku. Kemudian untuk nomor yang ketiga yaitu bahasa tidak baku. Kemudian untuk nomor yang keempat yaitu termasuk ke dalam bahasa baku. Dan nomor yang kelima termasuk ke dalam bahasa tidak baku. Dan jawaban selanjutnya, jawaban kuis nomor 6. Oke, di nomor 6 yaitu termasuk ke dalam bahasa baku. Kemudian untuk di nomor 7 itu termasuk ke dalam bahasa tidak baku. Kemudian untuk yang nomor 8 atau kalimat ke-8 itu termasuk ke dalam bahasa baku. Dan ke-9 yaitu termasuk ke dalam bahasa tidak baku. Dan yang terakhir nomor 10 termasuk ke dalam bahasa baku. Nah teman-teman, kira-kira jawaban teman-teman benar gak nih? Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi bahasa baku dan tidak baku itu memiliki fungsi dan tempatnya masing-masing. Bahasa baku itu penting digunakan dalam situasi formal untuk menjaga kejelasan, kesopanan, dan keseragaman berbahasa. Sedangkan bahasa tidak baku wajar digunakan dalam percakapan santai. Kemampuan membedakan dan menggunakan keduanya secara tepat mencerminkan kedewasaan berbahasa dan kepekaan terhadap konteks sosial. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kamu suka konten ini. Dan jangan berhenti belajar karena setiap langkah kecilmu hari ini adalah fondasi kesuksesan di masa depan.